Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Saidah, NIM 1220078 dari kelas HSB. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai haji dan umroh. Adapun subtemanya yaitu: pertama, pengertian haji dan umroh. Yang kedua, dasar hukum haji dan umroh. Ketiga, syarat wajib haji dan umroh. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian haji dan umroh. Haji secara bahasa yaitu menyengaja, tujuan atau kedatangan. Menurut istilah yaitu sengaja mengunjungi Makkah atau Ka'bah untuk mengerjakan ibadah pada bulan tertentu. Dalam perspektif ulama, merupakan kegiatan menuju Ka'bah untuk melakukan perbuatan tertentu pada tempat tertentu dan waktu tertentu pula. Sedangkan pengertian umrah sendiri ialah kegiatan mengunjungi Makkah untuk mengerjakan ibadah-ibadah tertentu yang bisa dilakukan kapanpun. Yang kedua, dasar hukum haji dan umrah. Dalam agama Islam, setiap anjuran atau perintah selalu berdasarkan atas firman Allah atau sabda Rasulullah. Begitu pula dengan anjuran ibadah haji yang mana merupakan rukun Islam yang kelima, tetapi dengan kebijakannya Allah hanya mewajibkan ibadah haji bagi yang mampu saja, yang artinya Allah tidak memberatkan kepada hambanya untuk beribadah kepadanya. Untuk dasar hukum haji yang pertama terdapat pada surah Al-Imran ayat 97 yang berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Adapun riwayat bahwa Ibnu Abbas menafsirkannya begini: barang siapa menjadi kafir karena meyakini bahwa haji itu tidak wajib. Kemudian Allah berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 196, wa atimul hajju wal umrata lillah. Maksudnya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Yang terakhir, hukum umrah. Menurut mazhab Hanafi dan pendapat yang paling rajih dalam mazhab Maliki, umrah itu sunnah muakkad, 1 kali seumur hidup. Hal tersebut berdasarkan dari hadis-hadis masyhur dan sahih yang menyebutkan kewajiban-kewajiban dalam Islam, tidak menyebutkan umrah sebagai salah satu kewajiban tersebut. Misalnya, hadis Ibnu Umar, Islam itu didirikan atas 5 perkara yang hanya menyebutkan haji saja. Jabir meriwayatkan bahwa seorang badui pernah menghadap Rasulullah lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah umrah itu wajib?" Beliau menjawab, "Tidak, tapi sangat baik jika kau mengerjakan umrah." Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, umrah itu wajib seperti haji, yang termuat pula dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Hal ini juga didasarkan atas hadis Aisyah radhiyallahu an yang berbunyi, An Aisyah qalat, qultu ya Rasulullah, ala nisa'il jihad? Qala, na'am, alaihinna jihadun la qitala fihil hajju wal umrah. Yang artinya, dia pernah bertanya kepada Rasulullah, apakah kaum wanita wajib berjihad? Beliau menjawab, ya, jihad yang tidak berisi pertempuran, yaitu haji dan umrah. Yang terakhir, syarat wajib haji dan umrah. Yang pertama, Islam. Artinya, seseorang yang beragama Islam dan telah memenuhi syarat wajib yang lainnya, maka ia diwajibkan haji. Akan tetapi,
Jika seseorang yang telah memenuhi syarat wajib haji tetapi ia bukan muslim, maka tidaklah wajib untuk menunaikan haji. Yang kedua, baligh. Syarat wajib haji yang kedua adalah baligh. Akan tetapi, apabila didapati seorang muslim yang melakukan haji namun belum masuk masa dirinya baligh, maka hajinya tidak dianggap sah. Hanya saja jika nanti ia sudah menginjak baligh, haji tetap menjadi kewajibannya jika syarat lainnya terpenuhi. Artinya, ibadah haji yang dilakukan semasa belum baligh tidak menggugurkan kewajibannya untuk menunaikan ibadah haji saat ia dewasa nanti. Yang ketiga, berakal. Syarat ketiga ini memang tak kalah pentingnya. Pasalnya, meskipun seseorang telah mencapai usia baligh dan mampu secara materi untuk melaksanakan haji, tetapi ia mengalami masalah dengan batin dan akalnya, maka kewajiban ini sudah sirna darinya. Mengapa demikian? Karena sudah pasti ketika orang yang mengalami gangguan kejiwaan akan susah dan berpengaruh tidak baik ke prosesi ibadahnya. Yang keempat, merdeka. Artinya, seseorang memiliki kuasa atas dirinya sendiri, tidak berada dalam kekuasaan orang lain, seperti halnya budak dan hamba sahaya. Yang kelima, mampu. Syarat yang terakhir ialah mampu, artinya jika 4 syarat sebelumnya telah terpenuhi tetapi ia belum mampu, maka menunaikan ibadah haji tidak wajib baginya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.